Kita akan menuju ke Pontianak. Di sana ada tim DVI Polri yang akan menggelar konferensi pers di sana. Kita standby di sini 24 jam. Fasilitas kita juga sudah cukup banyak, dan semoga kita berdoa sama-sama bahwa kegiatan teman-teman di Jakarta dalam hal pencarian evakuasi bisa berjalan lancar dan segera terselesaikan. Mungkin itu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan. Terkait dengan yang dua nama yang berbeda itu gimana Pak? Diketahuinya seperti apa? Siapa yang Pak? Dua nama apa nih? Dua di NTT. Dua nama manifest yang ternyata berbeda. Baik, jadi kita dari pusat sedang melakukan tracing penyelidikan. Kita juga informasi ini belum kami terima, jadi nanti kalau memang sudah ada informasi lanjutan kami akan mungkin juga nanti yang akan menyampaikan dari tim pusat, karena memang pelaporannya dari tim pusat. Kronologinya bagaimana tempohnya bisa sampai ada dua yang tidak sesuai dengan tim gitu. Ya, untuk masalah yang jadi karena ini pelaporannya di Jakarta tidak ada informasi nanti akan ada informasi tersendiri. Kalau dari saya di sini kan memang melakukan penyampaian apa yang terjadi di sini kan gitu. Baik, jadi kemarin 13 keluarga sudah kita berangkatkan. Terus insya Allah ini tadi dari Ketapang transit dulu di sini sehari, besok berangkat ke Jakarta. Insya Allah besok total yang terkonfirmasi sudah isu tiket ada 7, tapi menyusul insya Allah ada 6 lagi, jadi 13 orang. Terus total yang sekarang ada di hotel di Jakarta ada 55 orang yang mewakili 20 penumpang kita. Transit dulu di sini, nanti besok ke Jakarta. Iya, bersamaan. Iya, besok. Ada yang pagi 185. SJ 185 jam 7.15. Tim DVI. Ya, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Maskapai Sriwijaya. Kemarin kami kirim 2 sampel lagi dan langsung diantar ke lab pusat Cipinang. Jadi sampai hari ini lab DNA yang kita kirim dari Kalimantan Barat itu sebanyak 21 sampel, itu saja. Nah, itu lebih kompeten saya rasa maskapai yang akan menjawabnya, Mbak. 21 sampel atau dari yang laporan sekarang dari keluarga penumpang 41 orang? Nah, jadi 1 sampel bisa mewakili 1, 2, atau 3 keluarga yang kemungkinan diduga menjadi korban di dalam musibah ini. Nah, jadi 1 sampel diambil dan mungkin untuk 1, 2, 3 orang itu. Kalau yang untuk 2 orang yang sudah berbeda itu siapa penanganan penelusurannya yang dikasihkan oleh FBI? Kami hanya di teknis pengambilan sampelnya saja. Yang masuk ke kami sesuai dengan jumlah yang mendaftar ke kami 41 sampai hari ini ya, 41 keluarga. Sampai hari ini 41 keluarga. Jadi yang masuk di dalam WhatsApp itu 41 keluarga. Jadi begini, kan yang masuk bisa jadi keluarga di sini tuh bisa ipar atau saudara yang tidak sekandung. Tapi mungkin yang sekandung ada di Jakarta. Jadi pelaporan itu bisa ada di sini, bisa di Jakarta. Kemarin dari informasi dari DVI juga ada beberapa nama yang double pengambilan sampel. Tapi ini lebih baik Pak ya. Artinya semakin banyak sampel akan semakin mempermudah identifikasi seperti itu. Jadi untuk verifikasi data ahli waris kita lakukan berdasarkan awal mula dari data penumpang dari Sriwijaya. Kemudian kita telusuri terhadap KTP
korban dan juga KTP ahli waris dan juga kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini fungsinya sangat penting, kita bisa trace melalui Dukcapil karena dengan kartu keluarga ini kita sudah terintegrasi aplikasi kami dengan Dukcapil sehingga bisa terlihat diketahui ahli warisnya siapa. Nah, dari situ kita telah tahu dari 62 penumpang korban itu ternyata ada 42 ya. 42 terkonfirmasi ahli warisnya sudah ada. Kemudian 14 ahli waris ini masih dalam proses pendataan seperti itu. Nah, dari Kalbar sendiri itu ada 20 ahli waris ya. Sebelumnya diketahui 24, ternyata setelah tadi siang pagi jam 10 terkonfirmasi setelah lakukan verifikasi lagi ternyata ada yang sudah pindah domisili dan juga ada yang ternyata ada tiga keluarga kan yang domisilinya di ahli warisnya. Jadi ada 3 keluarga, ada yang tinggal di Kalbar, ada yang di Jakarta, ternyata dikuasakan ke saudaranya yang di Jakarta. Jadi akhirnya menyusut tadi ya 24 menjadi 20. Yang tidak ada ahli waris itu ada 5 orang, cuma datanya masih di pusat, kami belum tahu. Mungkin masih juga progres pendataan apakah benar apa tidak. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ya, satu lagi ada informasi tambahan yaitu tadi pagi Direktur Utama Jasa Raja telah menyerahkan santunan atas nama Oki Bisma didampingi oleh Direktur Operasional Sriwijaya Air dan juga disaksikan oleh Kepala Dukcapil. Jadi alhamdulillah sudah dilaksanakan proses pembayaran santunan 50 juta rupiah. Demikian, makasih. Ini tadi hasil kami koordinasi antara Basarnas, DJI dan kami. Makanya kami menyampaikan, bukan himbauan ya, jadi kami memberikan sebuah gambaran. Artinya ketika hari ini Bapak Ibu berangkat ke Jakarta, bahwa identifikasi itu tidak akan disampaikan oleh pihak ketiga. Itu pasti langsung dari pihak DVI. Nah, itu by phone, nanti diinformasikan, dan beberapa waktu kemudian ada press release. Nah, pada saat itulah keluarga itu datang di rumah sakit Pak ya, rumah sakit seperti itu. Nah, itu pun dalam kondisi memang belum bisa melihat kan. Nah, nanti setelah semua ini selesai, proses selesai, baru nanti akan kami akan memfasilitasi untuk pemakaman di daerah. Di saat itulah keluarga bisa mungkin melihat ataupun mungkin melakukan pemakaman seperti itu. Ya, jadi mungkin dapat saya tambahkan terkait dengan penyerahan korban itu sudah disepakati di Jakarta dengan pihak keluarga korban. Itu adalah menunggu proses operasi SAR dan DVI berlangsung. Jadi memang sudah berhasil ada satu yang teridentifikasi, tapi memang belum diserahkan kepada keluarga ya, karena memang dari kesepakatan keluarga korban juga inginnya mungkin ada bagian-bagian dari korban yang masih bisa melengkapi ya, untuk melengkapi hal tersebut. Jadi sampai saat ini kesepakatannya adalah penyerahan korban menunggu proses operasi SAR dan DVI berlangsung ya, baru serahkan. Dan dari pihak Sriwijaya juga sudah menyanggupi bahwa korban akan diserahkan kepada keluarga dan juga dimakamkan di mana keluarga inginkan korban dimakamkan sampai ke titik itu. Misalkan seperti tadi contoh ada keluarga korban yang dari Sintang
Jika memang ingin dimakamkan di Sintang, semua akan difasilitasi oleh Sriwijaya dan akan bekerja sama juga dengan Pemda, karena pada prinsipnya Pemda ini adalah korban adalah warga dari provinsi ini, dan dari Pak Gubernur juga kan sudah menyatakan siap membantu atau memfasilitasi apabila korban sudah diidentifikasi dan diserahkan di pihak di Kalimantan Barat, demikian. Dan dari Basarnas juga akan terus berupaya dengan cepat untuk dapat menemukan korban. Kalau kita lihat kemarin progresnya sangat signifikan dari total kantong jenazah ya, kantong yang ditemukan body partnya korban. Hari kedua sampai dengan hari ketiga itu terdapat jumlah yang signifikan, karena memang jumlah tim yang melaksanakan pencarian ini terus mendapatkan pertambahan, dan ini memang akan didistribusi atau dialokasikan ke masing-masing sektor, sehingga akan lebih banyak lagi diharapkan akan lebih banyak lagi dapat ditemukan korban dan bisa lebih cepat dalam proses pelaksanaannya. Dan alhamdulillah juga sudah teridentifikasi Pak ya, artinya juga proses ini semuanya diharapkan semuanya bisa berjalan cepat gitu, dan untuk memenuhi harapan dari keluarga korban, demikian. Supaya tambahan aja nanti, jadi ini tadi adalah gambaran ya, kembali lagi bahwa kalau memang keluarga memang menginginkan untuk tetap ke Jakarta, kami akan full support. Jadi ini sebagai gambaran, karena pada masa COVID ini kan istilahnya mungkin pada saat berangkat negatif, tapi pada saat di sana karena infection rate-nya memang tinggi, kita khawatirkan nanti ini kan artinya kalau positif berarti dikarantina. Mungkin juga nanti bersamaan dengan pengiriman jenazah, artinya harapan bahwa bisa bisa mengantar jenazah atau melihat ini tidak bisa terwujud begitu. Ya, ini hanya sebagai gambaran, kami berkewajiban menyampaikan ini, tapi kembali lagi kalau memang dari pihak keluarga menginginkan untuk berangkat, kami dengan sangat terbuka dan siap untuk support full untuk memberangkatkan dan memfasilitasi selama di Jakarta. Jadi ya itu tadi, jadi gambarannya memang kita ini dalam masa pandemi gitu kan, dan memang ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi sebenarnya yang pasti keluarga korban tuh berharap dapat bertemu bersama dengan korban, istilahnya seperti itu. Akan tapi ketika memang ada aturan yang mengharuskan malah menjadi penghalang, itu yang kita khawatirkan. Pada prinsipnya dari semua pihak itu memfasilitasi senyaman mungkin dari keluarga korban apa yang diharapkan, demikian. Ya. Pak, dari pihak keluarga korban kan untuk mengutarakan informasi datangnya ke center yang ada. Kan tadi ada pihak dari keluarga yang tanya sampai kapan saya harus ada di sini kan. Kemudian juga tadi ada informasi yang ternyata masih belum jelas itu sumbernya dari mana, bagaimana supaya informasinya tidak berasal dari satu pintu supaya nggak ada hoax. Ya betul, jadi memang sudah banyak bertebaran ya, seperti dibilang sudah teridentifikasi semua dan lain-lain, dan memang dari kejadian ini sudah ada WA grupnya, dan itu sebenarnya dikonfirmasi di situ, dan kami bersyukur pihak keluarga korban pun proaktif. Jadi mereka, Pak, ini saya dapat informasi seperti ini, apakah benar? Nah disitulah yang kita konfirmasi, Pak, itu ternyata tidak benar atau hoax. Nah itu terus kita konfirmasi. Seperti halnya juga dengan hal-hal yang terkait dengan penemuan korban dan lain-lain, itu semuanya kita welcome untuk ditanyakan oleh pihak keluarga, dan itu sudah ada di di WA group, dan juga kita fasilitasi di sini. Jadi semua data yang dari pusat pun kita akan rilis yang ada di sini gitu. Jadi ada bagusnya juga, misal dari rekan-rekan media, misalkan ada menemukan informasi yang kira-kira agak meragukan dan lain sebagainya, itu bisa saja tanyakan, Pak, kita dapat informasi seperti ini, benar nggak? Nanti kita akan cross check dan kita kasih informasi, kita kumpulkan, kita akan cross check ke masing-masing stakeholder yang ada di sini. Jadi ya kami juga berharap bantuan dari rekan-rekan media apabila menemukan itu juga kan pasti ada salah satunya ada kontaknya, itu bisa di bagian, Pak, ini benar gak gitu. Kira-kira seperti itu ya.
Makasih ya. Itu tadi konferensi pers bersama antara Basarnas, Jasara Harja, Sriwijaya Air, dan juga tim DVI Polri dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sejauh ini sudah ada 13 keluarga dari korban Sriwijaya Air yang diberangkatkan ke Jakarta. Terakhir, keluarga yang berangkat berasal dari Ketapang. Dan hingga kini dari tim DVI Polri menyatakan terakhir kemarin mengumpulkan 2 sampel DNA dari keluarga, sehingga total sampel DNA yang dikumpulkan di Pontianak, Kalimantan Barat sudah ada 21 sampel DNA. Selengkapnya kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV Dea Citra di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat siang, Dea. Jadi bagaimana mekanisme jika keluarga ingin berangkat ke Jakarta untuk mengikuti dan menunggu proses pencarian dan identifikasi korban Sriwijaya Air? Tadi disampaikan oleh pihak maskapai Sriwijaya Air bahwa pihak keluarga yang masih ingin berangkat ke Jakarta masih akan difasilitasi oleh pihak maskapai, baik akomodasi, transportasi, hingga keperluan untuk tes PCR maupun rapid antigen sebelum berangkat ke Jakarta. Tapi ada beberapa hal juga yang ditekankan oleh pihak maskapai, diantaranya terkait kondisi pandemi COVID-19, sehingga disarankan pihak keluarga jika masih akan menunggu, dapat menunggu di Pontianak atau dapat menunggu di daerah asal masing-masing, dan update informasi akan diberikan melalui WhatsApp group yang telah dibuat oleh pihak maskapai bersama dengan para keluarga korban. Selain itu, jika masih ada keluarga korban yang tetap ingin berangkat atau tetap ingin menyaksikan langsung proses pencarian dan proses pencocokan identitas di Jakarta, masih akan difasilitasi oleh pihak maskapai. Mereka dapat berkoordinasi dengan pihak maskapai melalui WhatsApp group tersebut. Karena di dalam grup WhatsApp tersebut juga sudah bergabung perwakilan dari pihak maskapai serta perwakilan dari Basarnas dan unsur terkait lainnya, begitu. Jadi tidak semua keluarga bisa diberangkatkan ke Jakarta. Apa kriterianya? Apakah ini harus keluarga atau kerabat dekat, begitu, Dea? Yang diberangkatkan memang keluarga inti saja, terutama yang terkait dengan nanti misalnya diperlukan untuk pengambilan sampel DNA serta pencocokan data-data antemortem lainnya, itu yang akan diberangkatkan. Pihak maskapai tadi menyatakan yang ingin berangkat masih boleh berangkat dan masih akan melewati jalur yang seharusnya seperti melalui rapid antigen maupun melalui tes PCR. Tapi tetap disarankan untuk menunggu saja karena setelah operasi pencarian selesai dilakukan dan seluruh jenazah sudah berhasil ditemukan, maka nanti pihak maskapai bersama otoritas terkait lainnya akan mengumpulkan seluruh jenazah dan akan mengirimkannya ke tempat kediaman masing-masing atau ke tempat domisili masing-masing di mana pihak keluarga masih menunggu. Karena ada beberapa pertimbangan terkait hal ini, diantaranya adalah walaupun pihak keluarga berangkat ke Jakarta, belum tentu pihak keluarga dapat melihat langsung proses pencarian atau dapat melihat langsung jenazah ataupun bagian-bagian dari jenazah yang sudah ditemukan. Karena masih ada proses-proses yang harus dilakukan oleh tim DVI dalam mengidentifikasi barang-barang yang ditemukan ataupun bagian dari jenazah yang sudah ditemukan sejauh ini. Ada beberapa hal juga tadi yang kami catat dari konferensi pers ini, diantaranya tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan 2 orang penumpang yang identitasnya tidak cocok atau identitasnya berbeda dengan identitas asli penumpang. Namun dari otoritas Sriwijaya Air di Pontianak mengatakan bahwa mereka belum menerima laporan tersebut dan kemungkinan terkait identitas yang berbeda tersebut akan dijawab oleh Sriwijaya Air di tingkat pusat, begitu. Baik. Selain itu tadi juga dari Basarnas, Baik, hingga kini keluarga diimbau oleh Sriwijaya Air untuk menunggu kabar di Pontianak karena sudah ada koordinasi komunikasi langsung berupa WhatsApp group dari Sriwijaya Air dengan keluarga penumpang. Terima kasih Dea Citra melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan.